Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini harta karun dalam peti. Ibrani 9 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Bayangkan saudaraku sebuah peti harta karun yang berisi benda-benda paling berharga di dunia. Saya kira itulah gambaran tabut perjanjian. Peti yang dilapisi emas murni, berisi 3 benda yang menyimpan sejarah paling penting hubungan Allah dengan umatnya. Mezbah emas tempat membakar ukupan berada di ruang ini, mengingatkan kita bahwa doa-doa umat Allah itu naik seperti asap ukupan yang harum di hadapannya. Tetapi yang paling istimewa adalah isi tabut perjanjian itu sendiri, yaitu buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh batu perjanjian. Mana dalam buli-buli emas ini adalah roti dari sorga, yang Allah berikan selama 40 tahun di padang gurun. Ketika bangsa Israel kelaparan dan tidak ada makanan, Allah mengirim mana setiap pagi. Satu porsi mana ini disimpan sebagai peringatan bahwa Allah adalah pemberi makan yang tidak pernah gagal. Setiap kali imam besar melihatnya, dia diingatkan bahwa Allah dapat menyediakan kebutuhan umatnya, bahkan di tempat yang paling tidak mungkin. Tongkat Harun yang bertunas menyimpan kisah tentang otoritas rohani. Ketika ada orang yang memberontak dan mempertanyakan kepemimpinan Harun, Allah membuktikan pilihannya dengan membuat tongkat kering itu bertunas, berbunga, dan berbuah di dalam semalam. Tongkat itu disimpan sebagai bukti bahwa otoritas rohani bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Sedangkan loh-loh batu perjanjian adalah hukum Taurat yang ditulis langsung oleh jari Allah. Ini adalah standar kekudusan Allah, menunjukkan seperti apa itu hidup yang berkenan kepadanya. Tetapi ironisnya adalah loh batu ini juga menjadi bukti ketidakmampuan manusia untuk memenuhi standar Allah. Karena loh yang pertama sempat dipecahkan Musa karena kemarahan melihat bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Ketika benda ini menceritakan kisah lengkap tentang hubungan Allah dengan manusia. Ketiga-tiganya itu menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan manusia, yaitu penyediaannya yang setia, mana, otoritasnya yang tidak dapat diganggu-gugat, tongkat Harun, dan standar kekudusannya yang tinggi, loh batu. Semuanya disimpan dalam peti yang dilapisi emas, menunjukkan betapa berharganya memori-memori ini di mata Allah. Bagi kita hari ini, ketiga benda ini menunjuk kepada Kristus. Dia adalah roti hidup yang sesungguhnya. Bukan hanya memberi makan untuk 40 tahun, tetapi memberikan hidup yang kekal. Dia adalah imam besar yang otoritasnya dibuktikan bukan dengan tongkat yang bertunas, tetapi dengan kebangkitan dari kematian. Dia adalah yang memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna dan memberikan hati yang baru kepada kita. Ketika saudara menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari, ingatlah mana Allah yang menyediakan kemarin pasti akan menyediakan hari ini juga. Ketika saudara mempertanyakan kepemimpinan rohani atau otoritas firman Allah, ingatlah tongkat Harun. Allah yang memilih dan menetapkan tidak akan pernah salah. Ketika saudara merasa gagal memenuhi standar Allah, ingatlah bahwa Kristus telah memenuhinya untuk saudara. Mari kita berdoa. Allah yang setia, terima kasih untuk setiap mana yang Engkau berikan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk otoritas firman-Mu yang dapat kami percaya sepenuhnya. Terima kasih untuk Yesus yang telah memenuhi semua tuntutan kekudusan-Mu untuk kami. Ketika kami khawatir tentang kebutuhan hari esok,
tolong ingatkan kami pada mana. Ketika kami meragukan kebenaran-Mu, tolong ingatkan kami pada tongkat Harun. Ketika kami merasa tidak layak, tolong ingatkan kami pada pengorbanan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.